Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita The Effects of Dragon Mastery. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 10.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke ceritanya. Xiao Ye pun mengerti dan lihat dirinya beraksi. Dan segera Xiao Ye melepaskan skillnya hingga menyapu bersih monster buas yang ada di depannya. Andre pun seketika kaget dengan serangan ini. Namun tiba-tiba salah satu monster kini mencengkeram tangan Andre dan mengangkatnya. Namun di saat itu tiba-tiba sebuah cahaya merah datang ke arah monster buas ini. Dan benar saja itu adalah anak panah yang dilepaskan Lufan untuk menolong Andre. Melihat luka Andre, Lufan meminta Andre untuk tidak menyentuhnya dan biarkan Xiaofei yang menyembuhkan Andre. Lufan pun kini meminta Xiaofei untuk menggunakan like object dengan menerapkan 3 lapisan blessing ke target, menghilangkan semua debuff dan meningkatkan semua atribut sebesar 30%. Setiap lapisan blessing dapat memblokir satu kerusakan. Sujan mengatakan bahwa jarak level antara Andre dan monster-monster ini terlalu besar. Sujan pun meminta Andre untuk bersembunyi di belakang dan jangan bergerak sembarangan. Andre pun meminta maaf, dirinya pemandu yang buruk, dirinya hanya bisa menuntun mereka setengah jalan. Xiaofei kini meminta Andre untuk tidak bergerak, ini tidak akan sakit. Lalu Xiao Ye yang melepaskan Apocalypse Doomsday menanggapi Andre dan meminta Andre untuk tidak mengatakan itu. Masternya tidak akan berpikir Andre tidak berguna. Andre pun mengucapkan terima kasih untuk hal ini. Lalu kini Xiao Zi mengaktifkan skill Overtuning Sting yang menyebabkan sungai racun dan dunia bawah yang melonjak di area yang ditentukan. Semua dalam jangkauan akan diracuni. Musuh yang diracuni akan kehilangan 2% dari health point mereka dan semua atribut mereka per detik. Melihat semua target yang terkena skill Overtuning Sting melemah, Lufan dengan cepat mengcasting Dragon Cry Arrow hingga menghujani semua monster buas yang ada di dalam area jangkauan. Dan hal yang sama juga dilakukan Sujan dengan membakar semua monster buas ini. Andre yang melihat ini pun mengatakan bahwa ini sulit dibayangkan. Dirinya pernah bertarung bersama orang sekuat ini sebelumnya. Lalu kini tak berselang lama, penguasa area ini pun datang mendekat ke hadapan Lufan dan Sujan. Andre mengatakan bahwa ini adalah Dark Overlord, bos area ini. Sepertinya mereka hampir sampai di Bloody Basin. Dan notifikasi pun memperlihatkan status dari Dark Overlord yang berada di level 100. Adapun skill yang dimilikinya yaitu Earth Shattering Strike dan Domination Aura. Dan dengan cepat kini Dark Overlord melepaskan skill Earth Shattering Strike dengan membanting kedua tinju ke tanah, menyebabkan pecahan yang menimbulkan kerusakan besar dan membuat semua target terlempar ke udara dalam jarak 30 meter. Melihat serangan ini, Xiaofei dengan cepat berubah ke bentuk Eternal dan mengaktifkan skill Eternal Guardian yang menghasilkan penghalang pelindung yang melindungi semua target di bawahnya. Di saat yang sama, Xiao Zi pun kini berubah ke bentuk Netherworld Swarm hingga menyebabkan target terus-menerus kehilangan health point, dan health point yang hilang akan dipulihkan ke pengguna dalam jumlah yang sama. Sujan kini tidak tinggal diam dan melepaskan apinya. Begitu juga dengan Xiao Ye yang terus melepaskan skillnya. Lalu kini Lufan menggunakan Divine Bone Armorization yang membuat Divine Bone Dragon berubah menjadi pelindung lengan. Lufan juga kini mengenakan armor dadanya menggunakan kekuatan Blade Armor Dragon hingga memberi semua atribut milik Blade Armor Dragon kepada Lufan. Dan langkah terakhir Lufan adalah menggunakan Dragon Tamer Aura milik Black Dragon hingga semua serangan Lufan akan memicu kerusakan api tambahan dan menerapkan efek terbakar. Dengan semua persiapan ini, Lufan dengan cepat maju dan melepaskan tinjunya dengan telak. Setelahnya, Lufan pun kini menyimpan kembali senjatanya dan mengatakan bahwa mereka bisa pergi sekarang.
Andre pun nampak takjub dan menyebut mereka berdua terlalu hebat, memblokir bos dalam beberapa gerakan dan menyelesaikannya. Mereka berdua praktis seimbang. Sujan bertanya soal seimbang ini. Andre terlalu banyak berpikir. Sujan meminta Andre untuk melihat baik-baik. Hewan peliharaan naga Lufan baru saja menggunakan skill perubahan job mereka. Dan mereka paling banyak berada di kemajuan kedua. Xiaoye yang merasa diperhatikan seketika bertanya mengapa Andre menatap dirinya. Dirinya masih ingat Andre menghabiskan semua dagingnya dulu. Andre pun mengerti meskipun dirinya tidak terlalu begitu mengerti. Dengan Lufan tidak ada yang mengejutkan lagi. Lalu kini mereka pun telah sampai di Bloody Basin. Lufan pun kini bertanya apakah tempatnya di sini. Andre pun bertanya sepertinya Dark Brood Slab ini tidak berani memasuki tempat ini. Sujan mengatakan tanpa peta mereka tidak bisa menentukan arah bahkan tidak ada titik referensi. Namun di saat itu Demon Devouring Dragon King memberitahu Lufan bahwa itu di sini. Lufan menemukan tempatnya. Lufan seketika bertanya apakah itu Dark Ancient God, di mana tepatnya posisinya. Demon Devouring Dragon King membenarkan hal itu setelah bentuk embrioniknya tersebar oleh dirinya. Sepertinya orang ini telah merusak tanah ini, mencoba mengumpulkan kekuasaan. Demon Devouring Dragon King mengatakan bahwa dia ada tepat di bawah kaki Lufan, sekitar 100.000 meter ke bawah. Lalu Andre yang mendengar cerita Lufan nampak kaget karena Dark Ancient God berada 100.000 meter di bawah tanah. Sujan pun bertanya bagaimana mereka menggali sedalam itu. Lufan mengatakan bahwa mereka tidak perlu menggali. Andre pun bertanya apakah Lufan akan merobek dimensi itu. Lufan pun membenarkan hal itu serta memanggil Xingqian untuk keluar. Dengan cepat, Lufan meminta Xingqian untuk menggunakan skill Stellar Shape untuk mencapai inti. Hingga kini, Xingqian merobek ruang untuk membentuk celah portal yang mengarah ke lokasi target. Segera kini Lufan mengajak mereka untuk pergi dan masuk ke dalamnya. Setelahnya, Andre pun bertanya apakah ini di bawah Bloody Basin. Andre yang memperhatikan pemandangan di depan pun bertanya apakah itu danau. Dan segera mereka mendekat untuk memastikannya. Andre pun seketika mengatakan bahwa air ini nampak mencurigakan. Lufan juga mengatakan bahwa ini bukan air biasa, ini adalah energi gelap terkondensasi. Sujan bertanya mengapa Andre mengikuti mereka masuk. Menghadapi dewa kuno nanti akan terlalu berbahaya bagi Andre. Mereka mungkin tidak bisa menjaga Andre. Andre mengatakan bahwa lebih berbahaya lagi kalau dirinya sendirian. Jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, lebih aman untuk tetap bersama semua orang. Lufan meminta Sujan untuk tidak khawatir. Dirinya punya cara untuk melindunginya. Sujan pun bertanya maksud Lufan, skill apakah itu? Andre pun juga bertanya demikian dan mengatakan bahwa dirinya tidak mengerti serta bertanya apa ini. Hingga Lufan kini mengaktifkan skill domain milik Abyss Ancient God, di mana domain ini dapat mengisolasi dunia nyata dari Abyss, sambil menciptakan ilusi dengan 70% atribut pengguna untuk terus melawan musuh. Andre pun kembali bertanya kemana Lufan membawa dirinya. Lufan mengatakan bahwa ini adalah domain Abyss yang independen dari dunia nyata. Selama dirinya tidak mati, Andre benar-benar aman. Andre pun menghela napasnya karena dirinya aman, tapi perasaan ini, dirinya tidak tahu apakah dirinya harus menangis atau tertawa. Sujan mengatakan bahwa Andre tiba-tiba masuk, dia pasti panik. Mereka juga terkejut saat itu. Lufan pun mengatakan bahwa itu pada dasarnya adalah semacam pengusiran. Semakin cepat mereka menyelesaikan pertempuran, semakin cepat dia bebas. Lalu saat melihat danau, Sujan mengatakan ada riak di permukaan danau. Tidak ada angin di sini, jadi ada sesuatu di dalamnya. Lufan menyebut bahwa itu kemungkinan besar Dark Ancient God. Lufan kini seketika menggunakan skill Dragon Roar of the Blue Dragon King ke arah danau. Bersamaan dengan hal tersebut, tiba-tiba suara terdengar dan bertanya kepada para manusia, siapa yang memberi mereka hak untuk mengganggu tidurnya. Dewa kuno yang menatap ke arah Lufan menyebut ini sangat menarik. Lufan terlihat seperti manusia, tetapi Lufan memiliki kekuatan yang begitu familiar. Dan diketahui bahwa ini adalah Dark Ancient God 1, level 150 yang termasuk dalam kategori Dewa kuno tingkat bawah. Lufan menanggapi hal ini dan mengatakan, karena Dark Ancient God telah memperhatikan,
Dak Ancient God juga harus tahu apa yang akan dirinya lakukan selanjutnya. Dak Ancient God pun tertawa dan menyebut dirinya mengerti. Sepertinya Lufan tidak hanya ingin membunuh dirinya tetapi juga merebut kekuasaan ilahinya. Lufan pun membenarkan hal itu. Dak Ancient God mengatakan untuk dapat merebut kekuasaan ilahinya, Lufan harus menjadi luar biasa. Dirinya mengagumi Lufan. Dak Ancient God pun bertanya bagaimana kalau mereka bekerja sama dan menantang God King bersama-sama. Lufan mengatakan dirinya sudah terlalu sering mendengar ini. Mereka selalu memicu kiamat untuk memperebutkan tahta God King. Bukan itu yang ingin dirinya lakukan di sini. Dak Ancient God pun seketika bertanya apa yang Lufan inginkan. Lufan yang memanggil semua naganya mengatakan bahwa Dewa kuno peringkat rendah tidak berhak tahu. Xiao Fei kini melepaskan skill Berserk Totem untuk meningkatkan semua atribut semua unit dalam jangkauan sebesar 100%. Dan segera Lufan meminta mereka semua untuk menyerang. Dengan cepat, Xiao Ye melepaskan Apocalyptic Doomsday untuk terus-menerus memanggil meteor jatuh dalam area yang ditentukan. Serangan ini dibarengi oleh Xiao Ji yang melepaskan Overtuning Sting dengan mengubah area yang ditentukan menjadi sungai racun dari dunia abis. Lalu Abao juga tidak ingin kalah hingga melepaskan skill Heavenly Frozen of Myriad Thunder dengan memanggil sangkar petir untuk membasmi musuh ke area yang terdegradasi selama 4 detik. Serta Abao juga melepaskan skill kedua yaitu Storm Prison. Dan Xing Chen yang berubah ke bentuk naganya kini mulai mengcasting skill of Like Starfall. Dark Ancient God yang mulai dihujani serangan pun bertanya, Lufan baru saja merebut kekuasaan ilahi dari Abyss Ancient God tingkat rendah. Jadi apa yang membuat Lufan berpikir Lufan bisa mengalahkan dirinya? Ternyata mereka adalah ras yang tidak tahu berterima kasih. Dirinya akan mengambil kekuasaan ilahi yang dahsyat itu. Dark Ancient God kini melepaskan skill Eternal Dark Saving, yang membuat Dark Ancient God memanipulasi air hitam dengan bebas membentuknya untuk meluncurkan serangan. Melihat Dark Ancient God mulai menyerang, Lufan dengan cepat mengaktifkan skill Blade Armor Possession dengan memasang armor dari Blade Armor Dragon. Dan segera Lufan kini maju menyerang dengan menggunakan skill Sky of Blade Armor. Dan hal ini juga diikuti oleh Sujan dengan skill Flame Fusion-nya. Lalu kini Xing Chen melepaskan skill Star Shatter yang menghasilkan bintang dan meremukkannya menimbulkan kerusakan efek area yang sangat besar. Dan kini Abao juga berubah ke bentuk Destroyer Thunder dan melepaskan skill Roaring Thunder. Lalu Xiao Ye sendiri masih terus mengerahkan skill Apocalyptic Doomsday ke area yang ditentukan. Dan Winter melepaskan skill Storm Prison yang mengeluarkan badai salju skala besar. Target musuh dalam jangkauan kerusakan akan terkena status beku. Dan kecepatan gerak mereka berkurang 80%. Hingga semua serangan ini menghujani Dark Ancient God beserta serangannya tanpa henti. Hingga yang terdengar hanyalah teriakan dari Dark Ancient God. Sementara itu, Andre yang mendengar skala serangan ini hanya bisa terdiam dan menilai sepertinya ada sesuatu yang tidak benar di luar. Lalu kembali ke gua bawah tanah, Lufan pun bertanya soal gelombang hitam ini. Lufan pun kini meminta Winter, Xiao Ye untuk maju. Winter pun kini melepaskan skill Doomsday Calamity, di mana Winter melepaskan kekuatan bencana embun beku, menyebabkan suhu di area target dan sekitarnya turun drastis yang memberikan serangan terus-menerus serta efek pembekuan. Dan Xiao Ye kini berubah ke bentuk Destroyer Dragon, serta mengcasting Lava Eruption dan melepaskannya. Serangan ini juga diikuti oleh Sujan dengan melepaskan serangan apinya. Lufan yang memperhatikan ini pun menilai bahwa ada yang salah. Gelombang hitam ini tidak ada habisnya. Lalu setelah serangan dihentikan dan melihat hasilnya, Lufan mengatakan bahwa meskipun terkontaminasi air hitam tidak akan menyakiti mereka. Dengan kecepatan ini mereka semua akan tenggelam. Dan segera Lufan mengajak Sujan untuk mundur sekarang. Lufan pun kini meminta Xing Chen untuk menggunakan Stellar Ship untuk kembali ke permukaan terlebih dahulu. Dan kembali Xing Chen merobek ruang untuk membentuk celah portal ke lokasi target. Dan segera mereka memasukinya. Lalu kini kembali ke permukaan Bloody Basin. Sesampainya di sana, sesuatu yang aneh terjadi. Sujan yang melihat ini mengatakan bahwa ini tidak aman bahkan di permukaan. Lufan pun segera mengajak Sujan untuk menghindarinya dengan cepat. Air hitam itu akan meletus.
hingga air hitam ini meletus dengan sangat kuat hingga menembus permukaan. Lalu kini di waktu yang sama di kota Sandstrom, semburan ini pun menembus permukaan hingga orang-orang yang berada di kota pun kaget dan bertanya apa itu. Air mancur hitam ini mereka belum pernah melihatnya. Dan akibat letusan air hitam ini meninggalkan lubang besar di kawasan Drakland. Lalu Lufan yang memperhatikan air hitam ini nampak kaget dan mengatakan bahwa air hitam telah mundur kembali ke gua bawah tanah. Dan energi gelap pun ikut menyebar ke seluruh Darkland. Dia menyerap energi dari seluruh Darkland untuk mempercepat kebangkitannya. Ini berarti tubuh sejati Dark Ancient God akan segera muncul. Sujan pun mengatakan bahwa mereka benar-benar tidak bisa membiarkannya lolos ke gua bawah tanah. Jika tidak, gelombang besar akan terjadi juga di sini. Lufan pun mengajak Sujan mengikuti ketinggian air turun. Mereka akan membunuh tubuh asli Dark Ancient God. Lalu beberapa saat kemudian mereka pun kini telah berdiri di hadapan tubuh asli dari Dark Ancient God yang hendak bangkit. Sujan bertanya apakah ini pemilik hati itu. Lufan bertanya apakah itu tentakel atau serangga sangat menjijikan. Lalu Demon Devouring Dragon King mengatakan bahwa celah itu kemungkinan adalah titik lemahnya. Demon Devouring Dragon King bertanya bagaimana dengan itu, apakah butuh bantuan? Lufan masih punya satu kesempatan terakhir. Lufan mengatakan bahwa itu tidak perlu. Dirinya bisa menanganinya sendiri. Lufan pun meminta Sujan untuk bertindak sesuai dengan kemampuan Sujan. Jika Sujan tidak bisa mengatasinya maka mundurlah. Sujan pun mengatakan bahwa dirinya tidak ingin melewatkan kesempatan untuk bertukar pukulan dengan dewa kuno. Lagi pula kekuasaan ilahinya akan menjadi miliknya. Segera Lufan kembali memanggil semua naganya keluar serta mengenakan perlengkapan armornya. Dark Ancient God yang melihat mereka pun bertanya, mereka sudah kabur, namun mereka berani kembali, betapa berani dan tidak kenal takutnya. Maka tenggelamlah dalam gelombang hitamnya. Dan segera kini Lufan meminta semua naganya untuk menyerang. Segera Xiaofei kini berubah ke bentuk Guardian hingga mengaktifkan Emerald Dragon Bloodline yang membuat semua apex skill menjadi 2 kali lipat, serta melepaskan Like Object yang menerapkan lapisan blessing kepada target, meningkatkan semua atribut sebesar 60%, dan menghilangkan semua debuff, dan memblokir 2 kerusakan. Xiaoji kini juga berubah ke bentuk naganya dan melepaskan Toxic Slime, yang mengurangi pertahanan target sebesar 50% selama 10 detik, serta melepaskan Netherworld Deadly Poison, hingga kabut yang dilepaskan mempercepat tumpukan racun yang diterima. Lalu Winter pun kini melepaskan skill Storm Prison untuk memberikan kerusakan serta menurunkan kecepatan gerak target sebesar 80% selama 30 detik. Saat semua serangan ini telah mengenai Dark Ancient God, kini giliran Xing Chen yang berubah ke bentuk Star Sign dan mengcasting skillnya. Abao kini berubah ke bentuk Destroyer Thunder dan mengcasting skill 39 Million Star Annihilation. Serta Xiaoye melepaskan skill Catastrophic Earth Split untuk mengontrol gravitasi di area yang ditargetkan. Dan kini Lufan yang menjadi target serangan segera menghindar dengan melompat, serta melepaskan skill Blade of Blade Armor. Sedangkan Sujan kini juga ikut membantu menyerang menghancurkan serangan air hitam milik Dark Ancient God. Dark Ancient God yang melihat ini pun tertawa kecil dan menilai mereka terlalu melebihkan kemampuannya. Hingga kini sebuah pedang besar terbentuk dari air hitam dan siap dilepaskan. Dan chapter berakhir.